Oh yang squeeze itu pertamanya Ricis. Tapi pertama justru aku challenge itu masih stabil naiknya waktu itu ikut Om Telolet, tante sempat tahu nggak? Iya. Naik tapi sempat turun lagi terus ngerasa kok gini-gini aja ya udahlah ngikutin tren nggak ada selesainya ada naik turun. Di Aceh, bener nggak tuh? Udah kenal. Iya pasti kan ada agendanya dong, nggak mungkin ujuk-ujuk kenalan teman biasa. Karena gitu waktu kan. itu adiknya menikah, aku sebagai tamu undangan tante. Tahun dan tamu lalu. undangannya Ilan Novriza. Ya. Oh itu tuh. Di mata Ricis dia baik banget ya dari awal Ricis kenal sama dia tante dia baik banget. Baiknya tuh gimana? Welcome banget dia orangnya dan apa ya? Ricis kenapa gitu peduli. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, coba lihat bajuku. Udah kayak cheese belum? Ayo, siapa coba? Pasti udah tahu. Pokoknya ini YouTuber cewek yang paling ngetop deh. Siapa lagi kalau bukan Ria Ricis. Dan kali ini alhamdulillah banget. Ternyata Ricis mau datang ke apartemennya aku, manggilnya tante. Tante, nanti Ricis sesudah syuting UU momen, Ricis akan datang ke sini. Jadi aku happy banget guys. Lihat tuh krunya Ricis banyak banget ya. Tuh, halo. Ada berapa coba? 1, 2, 3, 4, berapa? Pokoknya ada 77 cuma yang ada di belakang. Mani. Jadi hebat ya. Ini krunya ada 7 ya. Tuh ada 7, sementara aku krunya cuma ada 2 nih. Ya, inilah bedanya ya. Subscribernya membedakan ya. Krunya berapa? Aduh, thank you banget. Iya, ini ya. konsep hari ini apa bajunya? Oh, konsep hari ini menyesuaikan dong. Ricis kan cantik dan manis ya. Iya. Jadi tante menyesuaikan. Tante, ntar aku mau minta jadi salsa boleh nggak? Oh boleh. Jadi guys, pokoknya hari ini makanya aku bikin nanti syutingnya kita di gym ya. Iya. Karena aku mau kasih challenge seorang Ricis meskipun berhijab, aku juga berhijab. Nanti kita akan salsa bareng ya. Aku udah latihan. Udah latihan loh. Seminggu yang lalu ya. Coba gerakannya. Halo. Yang penting rambutnya digubah saja tuh. Biar personal bagus gitu. Jadi seru banget ya, dan pokoknya nanti tahun depan kayaknya kita mesti bikin deh Vena Team ya, nggak mau kalah sama Ricis Team. Oke guys, jadi pokoknya aku pengen kulik-kulik kisah asmaranya Ricis. Sudah punya pacar belum sih? Katanya Ricis. katanya Terus aku juga mau kulik-kulik gimana dia bisa sukses jadi YouTuber, karena aku juga pengen ngikut kesuksesan dari seorang Ricis. Jadi guys, pokoknya selalu ikutin di Vena Medical Channel. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum Tante Vena. Oh my god, kita nggak janjian kenapa kita warnanya Oh iya hijau? bener. Aduh, pas belum? Matching banget lagi. Oh, matching banget. Ini bener loh, swear nggak janjian ya. Enggak sama kan? sekali enggak kirim pop lagi. Ya Allah. Aduh, Enggak, aku suka banget sama Tante Vena. hari ini Anak muda. kan menyesuaikan. Ricis Iya. artinya cantik dan manis. Bener, masih hafal lagi Tante Vena, Ria cantik dan manis. Iya dong, thank you banget loh. Aku Ci. yang makasih udah Ini diajak. makan apa belum? Udah. Ada yang ngefans loh sama Ricis. Siapa? Fania. Mana ada Vena enggak? Dia bilang gini, mah Kak Ricis bawa squishy nggak? Lo tau gak, squishy aku udah habis, udah gak ada lagi. Oh udah nggak lagi ya, udah nanti Uh-uh. ketemu aja foto sama Kak Ria Ricis. Tapi aku tunggu Fania main ke rumah aku Tante, banyak Iya, banget dia mainan. pingin banget. Karena ada trampolin, ada aduh kayak rumah Semuanya. Ricis. Oke guys, tunggu. pokoknya nanti aku akan kulik-kulik sama Ricis nih, kita udah kembaran coba. Iya, aku kalah stylenya guys. Jadi cantik kita banget. nanti akan Q&A Ricis, Iya. karena ada 500 lebih yang nanya sama Ricis sampai bingung dia mau nanya gimana caranya. Nanya apa sih guys? Emang apa yang mau dikepoin sama aku? Banyak, semua orang masih adore sama Ricis, dan aku juga mau challenge Ricis nanti salsa ya, sedikit aja. Tante bisa? Oh, Jagonya lagi jangan-jangan. Oh my god,
pokoknya yang Aku ini nggak aja bisa. seru-seru. Pokoknya guys, ikutin terus di Vena Melinda channel. Jangan Subscribe. lupa Subscribe. like, Yap. share, comment, and subscribe lagi. Iya, harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ikut-ikut sama Ricis gaya openingnya. Keren, aku kaget loh. Hai guys, ya ampun akhirnya tamu yang ditunggu-tunggu sudah hadir. Dan ini ada suara berisik, maklum ya, ada 200 kayaknya ya Tim timnya Ricis, ya. Tante, Tim maaf ya. Ricis itu selalu hore, ceria sesuai dengan nih big bossnya. Apa kabar Ricis? Aku baik dan aku senang kesini ketemu Tante Vena. Hari ini cantik banget. Stylenya aku suka. Aku aja gak bisa, aku cuma bisa ini yang Enggak begini dong. dong. Pokoknya aku udah feeling so good nih, kayak Ricis pakai warna hijau dan ternyata bener kita kembar hari ini. Dan kita nggak janjian guys. Jadi Ricis tadi habis syuting Moment. Iya. Terus paginya ngapain? Paginya tidur. Oh tidur. Aku baru beres syuting jam 3 pagi Tante. Oh my god. Film Syuting kan lagi jalan film. Apa film apa? Sister Lila. Oh. Film Islami gitu ceritanya. Oh, untuk bulan Ramadan. Ini tayang di mana kan pandemi nih? Di Netflix gitu. Oh di Netflix. Oh, terus yang BBM? BBN baru mau jalan. Tuh. Insya Allah. Wow, jadi yang namanya seorang Ricis itu ya YouTuber, pemain film, pebisnis, Amin, amin. apalagi ya, Semua. penyanyi. Fales sih Tante. Tapi kayaknya cover-covernya dari semuanya ada ya. Kalau cover lagu sih pakai autotune Tante. Oh gitu. Tapi intinya pokoknya namanya Ria Yuanita. Yunita. Ria Yunita nama aslinya. Sebenarnya tahu semua loh. Iya, aku udah kulik-kulik. Umurnya masih 25 tahun tapi ya Allah udah punya semua kayaknya ya. Tapi aku Rumah. cita-citanya pengen sejago Tante Vena Melinda. Weh. Tante dulu model kan? Aduh. Aku pengen sih tapi kurang tinggi. Tapi bener loh, Ricis ini menjadi pioneer ya di dunia YouTube Indonesia khususnya. Amin. Bayangin dari semua yang cowok-cowok itu yang udah YouTuber-YouTuber, wah yang papan atas hanya Ricis perempuan satu-satunya. Jadi enak. Loh iya dong, ini yang harus di-share loh. Gimana caranya bisa, padahal bukan public figure kan awalnya. Bukan. Tapi bisa menggebrak dunia YouTube di Indonesia tuh gimana sih awalnya? Justru kalau YouTube pertama kan bukan aku Tante. Jadi ada kloter pertamanya kayak misalnya pertama angkatan Raditya Dika gitu-gitu. Jadi kan aku justru telat. Cuman kalau bisa lihat mau bikin orang-orang suka, kontennya sesuaiin sama yang kita suka. Jadi nggak maksain. Wah yang lagi rame aku bikin apa. Kalau aku lebih ke yang aku sukanya apa. Kayak dulu aku sukanya mainan, bikinnya mainan. Oh yang squeeze itu pertamanya Ricis. Tapi pertama justru aku challenge itu masih stabil naiknya. Waktu itu ikut Om Telolet, Tante sempat tahu nggak? Iya. Naik, tapi sempat turun lagi. Terus ngerasa kok gini-gini aja, ya udahlah ngikutin tren nggak ada selesainya, ada naik turun. Akhirnya yang stabil, coba yang aku suka mainan. Jadi alhamdulillah stabil. Jadi itu ya debut pertama yang membuat langsung subscribernya langsung 1 juta pada saat itu. Aku lupa sih, tapi kayaknya iya. Itu yang membuat ya, yang squeezy itu ya. Karena mungkin anak-anak kali ya. Iya, dan alhamdulillahnya itu dulu belum ada YouTube Kids. Oh, Jadi masih free kan, masih bebas. Kalau sekarang iya. udah nggak bisa bikin channel anak-anak Iya, lagi. karena udah dibagi ya dari tahun lalu ya. Nah, jadi guys, yang namanya Ricis ini yang ngefans itu pertama Fania Atabina, anakku. Dari tadi dia udah bilang, "Mama, aku mau ketemu Ricis." Ya sabar, Mama dulu ya. Ricis sekarang umur 25 tahun ya. Banyak banget kemarin Tante iseng nih ya di Instagram. Siapa yang mau nanya sama Ricis? Ada 550 orang nanya dan 70% itu nanya Ricis sama Haris. Apa namanya? Tante nggak invite Haris kesini sekalian? Dia sibuk banget. Iya sih, dia lagi kemudian ada pagi juga sinetronnya. Iya, tapi aku aja susah Tante ketemunya. Nah, itu gimana sih hubungan kalian? Pacaran apa emang cuma apa? Enggak sih, sampai sejauh ini masih berteman baik, saling support karena kan Ricis mikirnya kalau misalnya kita saling support pasti kedepannya juga makin semangat gitu. Jadi alhamdulillah sejauh ini masih berhubungan baik, berteman baik, saling support. Tuh, coba kamera di close up ini ngomongnya jujur apa? Jujur dong. Enggak, soalnya gini loh, ini yang nanya kan hampir banyak, bukan Tante yang kepo. Iya. Cuma maksudnya kan kayak kalian tuh pasangan yang cocok. Waktu kemarin Tante syuting Moment, itu kan Atala kan udah kasih bocoran. Mah, Ricis tuh pacarnya ini Haris gitu. Enggak. Tapi udah dikenalin sama keluarga kan berarti udah
Bukan sekedar temen dong. Enggak, Ricis main sama siapa aja, keluarga juga harus kenal, harus tahu gitu. Kayak misalnya hari ini Ricis syuting sama tim Ricis, keluarga juga harus tahu karena kan kita kontekan terus sama keluarga gitu. Maksudnya keluarganya Haris sih? Oh, harus juga gitu sih. Setahu aku harus juga gitu tante. Misalnya dia lagi main sama siapa, lagi main kemana, dia juga keep kontak sama keluarganya gitu. Karena Haris yang aku tahu dia emang dekat banget sama keluarganya. Tapi ini menurut info katanya Ricis sudah kenalan sama ibunya Haris di Aceh, bener nggak tuh? Udah kenal. Pasti kan ada agendanya dong, nggak mungkin ujuk-ujuk kenalan teman biasa. Karena gitu waktu kan. itu adiknya menikah, aku sebagai tamu undangan tante. Tahun dan tamu lalu? undangannya iya. Kenapa? Tahun lalu? Tahun ini. Oh, tahun ini baru. Terus? Jadi tamu undangannya bukan cuma aku tante, ada Adiska, ada Rizky Bilar, ada Lesti juga. Cuman kebetulan yang bersedia datang hanya Rici sama Adi gitu. Jadi tamu undangan saja. Oh tuh. Gitu guys. Jadi para netizen udah dijawab ya bahwa ini masih temenan sih, bukan masih teman. Loh, tapi kan biasanya kalau orang Jawa bilang sering ketemu itu akan menimbulkan benih-benih cinta. Kan hati manusia juga nggak ada yang tahu ya tante. Ini banyak yang nanya loh. Tante mewakili aja ya, soalnya kalau dibacain satu-satu banyak banget. Iya, katanya gimana sih sosok Haris di mata seorang Ricis? Ini Harcis seneng banget nih. Harcis, iya. Sampai ada ininya ya, fans clubnya ya? Iya, tapi pesan nih untuk Harcis, alangkah baiknya kita jangan saling menghujat satu sama lain. Karena Harcis, aku akui tante, Harcis ini emang banyak banget dan solid banget. Gitu. Tapi bagi sebagian Harcis yang belum mengerti kontrol dalam sebuah persosmedan tuh, mereka kadang misalnya Icis main sama siapa, teman Icis dihujat. Abang Ais main sama siapa, temennya Abang Ais dihujat karena menurut mereka Icis sama Ais aja nggak boleh sama siapa-siapa. Nah itu kan persepsi salah kan tante. Jadi ini pesan-pesan untuk Harcis, mungkin anak-anak Harcis yang baru, kalaupun Icis sama Abang Ais lagi kerja sama siapa, partnernya jangan dihujat guys, kasihan. Sampai sebegitunya. Iya, justru kitanya nggak enak hati kan, takutnya kok. Takutnya orang-orang mikir, oh fansnya gini karena artisnya nih begini, takutnya gitu. Tapi sebetulnya mama benar-benar independen dan punya opini sendiri sampai sebegitu. Iya, makanya itu yang kita sayangkan karena terakhir juga Haris syuting sama lawan main misalnya, lawan mainnya dihujat dan aku ngelihat langsung komen-komen aku yang ya Allah maaf ya kak, maaf aku sampai gitu. Oh ya Allah, gitu sih, ini bedanya ya jadi artis zaman dulu, zaman saya nggak ada medsos, jadi nggak ada tuh yang namanya fans club sampai mengatur hidup orang ya. Iya sih, itu sih yang kita sayangkan. Tapi Ricis ngerti itu maksudnya adalah mensupport, tapi mungkin bentuk supportnya agak melenceng sedikit gitu. Tuh guys, di Vena Melinda Channel bukan hanya tayangan emak-emak sama bapak-bapak kan. Di sini kita belajar dari seorang Ricis. Aku kagum banget ya Cis, maksudnya di usia Ricis yang masih 25 tahun, Ricis bisa mandiri udah pasti secara finansial. Terus kemudian yang pasti udah punya banyak banget komunitas ya. Yang akhirnya jadi terinspirasi sama Ricis, gaya busananya, bener nggak sih? Realize nggak sih? Sadar nggak sih? Aku gak tahu. Tapi kadang tante, kadang kan aku misalnya pakai gamis, kadang pakai celana lagi, pakai gamis, pakai celana itu kadang beberapa netizen suka yang oh Ricis kok pakai celana gini dong, balikkan dong ke gamis gini gitu-gitu. Jadi kadang, ya jadi aku juga masih belajar. Ya sama lah, tante juga masih belajar. Jadi intinya arti seorang fans buat Ricis apa? Kan kadang-kadang annoying nggak sih sampai diatur-atur begitu? Terkadang kalau sampai emang ganggu ke urusan pribadi, aku agak sedikit terganggu. Apalagi urusannya sampai ke orang lainnya, itu yang tadi aku bilang. Misalnya nih Ricis main, misalnya tante seumuran Haris misalnya. Tante main sama Haris, tantenya ikut dihujat, nah akunya nggak enak gitu. Itu sih yang paling bikin agak sedikit terganggu sih, di situ aja sebenarnya. Tapi selebihnya daripada itu nggak, karena kebanyakan mereka mensupport karya. Alhamdulillahnya mensupport karya. Jadi bukan karena gosipnya Ricis lagi deket sama si A, si B, si C. Justru Ricis kalau misalnya ada berita gosip itu agak sedikit sedih karena kenapa sih harus diberitain gosip percintaan? Aku punya karya loh guys gitu. Mungkin orang-orang yang nggak bisa lihat karya, kenapa lihatnya percintaan aja gitu. Kan kepo. Iya sih, kata orang-orang vitamin sih, tapi ayo dong support karya gitu maksudnya. Nah sekarang Ricis di usia 25 tahun, dulu tante 25 tahun itu udah punya anak. Feral itu sudah umurnya 1 tahun. Berarti tante nikah umur 23? 23. Nah tuh banyak yang nanya juga nih, ini kalau disebutin ya bisa dibaca ya di Instagram tante komennya.
kapan Ricis mau menikah? Kan semuanya udah punya. Iya sih. Ayo. Apalagi niat baik harus disegerakan. Iya. Aku sih pengennya segera. Aku tuh dari beberapa tahun yang lalu justru pengennya ya Allah enak kali ya menikah, menyempurnakan separuh agama, ada yang nemenin Iya, gitu kan iya, dan iya. ngapa-ngapain juga jadi pahala. Jadi insya Allah pengennya segera, insya Allah. Iya, terus kapan? Kalau sekarang semua orang dibilang temen. Iya Temen, sih. kapan ininya? One Kan step forward. Manusia berencana, Allah menentukan. Rencana aku sih segera. Aha. Tapi kan tetap Allah yang menentukan baiknya kapan. Aku sih rencananya pengen segera. Doain ya guys, penontonnya Tante Vena. Nah, yang kayak apa yang ditunggu? Oh, wow. Apa harus lebih secara finansial dari Ricis? Aku nggak ngelihat ke sana. Serius? Enggak. Beneran? Pada faktanya aku selama deket sama orang, alhamdulillah masih yang bisa toleransi lah gitu maksudnya. Nggak lihat yang gimana-gimana banget, nggak terlalu patokan. Karena kan aku kerja juga kan, jadi nggak bergantung banget gitu maksudnya. Jadi in the future, kira-kira suami yang kayak apa? Ya siapa tahu tiba-tiba ketemu Iya sih. yang lagi nonton Vena Melinda Channel kan, oh gini tuh, oh kayaknya gue cocok nih pas dia ngaca gitu ya. Kayak apa sih Cis? Pengennya yang pertama yang pengertian kali ya sama pekerjaan. Karena kan pekerjaan kita Kalau kan, seiman harus. seiman udah pasti lah ya, nggak usah disebut lagi. Yang pengertian secara pekerjaan, karena kan kita profesinya kan entertain kan Tante ya. Jadi kadang syuting sama A, B, C, syuting sama siapa-siapa. Kalau dikit-dikit cembur, dikit-dikit dikekang, ini pekerjaan aku gitu. Jadi yang pengertian pengennya. Terus yang Ganteng? ya bonus lah boleh. Memperbaiki keturunan. Tinggi nggak ya? Fisik nggak terlalu Fisik berarti? nggak terlalu. Beneran nih? Enggak terlalu. Kaya nggak terlalu, fisik nggak terlalu, Nggak terlalu berarti sih. hati dong. Lebih ke hati dan yang bisa mencuri perhatian keluargaku tentunya. Oh. Karena kan kita menikah bukan hanya menikahi aku kan Tante, Benar, tapi menikahi benar. keluargaku juga. Jadi Masa curi hati keluarga. Dari sekian banyak Ricis bergaul gitu, belum ada yang bisa menaklukkan keluarga Ricis gitu, belum ada. Mungkin udah pernah yang ada tapi belum ditakdirkan untuk menikah mungkin gitu kan. Menikah kan langkah besar juga Tante kan. Kadang terburu-buru juga nggak baik, dilama-lamain juga nggak baik. Jadi ya kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku jadi sedih nih ngomongin jodoh. Nggak, tapi sebenarnya jujur ya Cis ya, biasanya nih Tante kan nggak tahu, Tante juga sendiri 8 tahun. Kita kalau perempuan kalau udah punya semuanya tetap kita butuh pendamping. Setuju. Pernah nggak Ricis ngerasa lonely banget di tengah kesibukan yang seabrek-abrek gitu? Terus kalau lagi sedih ngapain? Kalau di tengah kesibukan ngerasa kesepian nggak? Karena ada tim Ricis setiap hari. Tapi mungkin kalau udah tengah malam dan Iya. lagi mumet, lagi yang tiba-tiba kepikiran, aduh pengen nikah deh, gitu-gitu. Pernah sih. Terus ngapain? Biasanya tiduran, berdoa karena Ricis kalau misalnya merem doa sambil menghayal itu indah banget. Oh, jadi seorang Ricis tetap ya ada melo-melonya ya. Pasti, apalagi kan aku tuh kalau misalnya di jalan aku suka bengong Tante. Bengong ngeliatin jalanan, terus kadang ngeliatin orang-orang yang di jalan, ada yang berkeluarga, ada yang gandeng anaknya. Aduh, ntar aku kayak gini kali ya kalau punya anak gitu. Suka berandai-andai. Jadi guys, yang namanya Ricis itu tetap seperti Tetap cewek-cewek dong. kebanyakan. Manusiawi. Ada masa-masa di mana lonely ya kan. Terus aku pengen tahu ya, kayak Ricis itu kan orangnya smiling all the time, optimis ya, Amin. bukan hanya di YouTube channelnya ya pasti ya. Itu membuat kayaknya vitamin anak-anak aja suka gitu Semangat. kan. Nah, pernah nggak sih selama 25 tahun ada titik terendah dari seorang Ricis gitu? Selama Yang ngerasa 25 tahun down banget. down banget. Apa semuanya oke-oke aja? Pernah ada, tapi aku memilih untuk tidak mengingat hal itu lagi. Tapi selebihnya oke-oke aja sih, karena aku anaknya nggak yang ada masalah di bawah, nggak, anaknya sanskuy. Karena menurut aku masalah di hari itu selesainya harus hari itu. Besok udah lembaran baru lagi, buku baru lagi, udah besok udah selesai. Gitu. Jadi nih Ricis nih ulet ini menurun dari siapa? Papa atau mama? Kan orangnya kayaknya lincah banget ya. Mungkin kalau lincah dari papa kali ya. Oh, Ibuku gitu. pendiam, ibuku kalem, diem. Oh. Manut aja orangnya, iya. Ya aku pernah lihat kayaknya Ricis kalau sama papanya sense of humornya tinggi banget ya. Banget, tante papaku tuh kocak banget. Oh, banget. dari
papa berarti. Oh, terus sekarang berarti sama papa gimana? Kan lain kota, kalau kangen Iya tuh sih. gimana? Papa di Batam sekarang, cuman bolak-balik Jakarta. Jadi ya kalau ketemu manja-manjaan, gitu bener suka me time kita. Kadang aku suka pijitin, curhat-curhat gitu. Papa sukanya curhat. Oh, jadi boleh dibilang hidupnya Ricis nggak ada sama sekali ya momen dimana Ricis ngerasa, aduh kok gue gini banget, hidup gue deep down. Mungkin sesekali ada tapi tidak berlarut-larut. Apa tuh biasanya? Masalah putus dari pacar enggak. atau ada achievement yang akhirnya kok nggak bisa kesampaian? Aku nggak terlalu percintaan, nggak terlalu di bawah. Oh, nggak baperan nggak ya? terlalu. Nggak terlalu. Keren. Beneran? Jadi Nggak kalau terlalu. putus cinta udah gitu? Ya mungkin ada waktu untuk itu tapi nggak yang sampai berbulan-bulan, enggak. Oh. Karena bagi aku kalau udah selesai ya kita harus buka lembaran baru lagi. Dan nggak ada waktu untuk anak-anak muda mungkin nangisin si doi gitu, enggak. Karena bagi aku udahlah, kita ini perempuan hebat loh, ngapain sih nangisin orang gitu, move on, bangkit dong. Di masa depan ada yang nungguin kita, ngapain nangisin yang udah-udah gitu. Kalau aku sih mikirnya gitu. Dan kalau aku mikirnya kalau misalnya kita putus cinta atau kita patah hati atau mungkin kita ditinggal, bukan kita kok yang rugi tapi dia yang rugi. Dia yang udah ngelepasin kita yang begitu berharga, dan berterima kasihlah untuk orang yang sudah melepaskan kita karena dia bukan orang yang baik, dan orang yang baik itu udah nunggu di depan lagi untuk kita nanti gitu aku mikirnya. Ya sih. Jadi itu menunjukkan bahwa kita confident dengan diri kita. Kita percaya bahwa yang lebih baik ada di depan, Betul. bukan yang kemarin udah lewat. Betul. Oh, kalau gitu jodohnya saya ada di depan lebih baik. Oh iya dong, pasti masa depan itu yang baik. Jadi Ricis ini punya 2 kakak, perempuan semua berarti ya Perempuan kalian semua. ya. Pernah nggak ada nasihat dari Mbak Oki? Mbak Oki kan udah ya boleh Lebih dibilang dulu. ustazah lah ya. Maksudnya dari segi apalah pakaian atau mungkin isi konten dari YouTube channelnya Ricis. Alhamdulillah sejauh ini dituntun memang, tapi kakak-kakakku dan keluargaku ngebebasin aku untuk berkarya. Jadi yang enggak yang ada harus begini, harus pakai gamis yang panjangnya gini-gini, enggak. Jadi mereka membebaskan tapi masih di jalur yang benar gitu. Jadi justru yang kepo netizen ya. Nggak Netizen. boleh pakai celana, pakai Iya. gamis. Justru kakak Oki malah nggak gitu ya. Sebenarnya sih nggak terlalu jadi masalah besar asal masih batasnya, batas yang wajar gitu. Jadi nggak masalah sih kalau keluargaku, alhamdulillah. Tuh guys, kelihatan ya. Jadi yang namanya Ricis ini smart banget. Ditanya kini, dikulik sana, tetap dia punya karakter. Nah ini nih cewek yang keren. Kenapa ya aku pengen banget ya Ricis itu jadi bintang tamuku, karena bener-bener Ricis itu bisa pinter membawa diri. Ya kan harus diakui ya kan di dunia entertainment itu nggak semuanya YouTuber bisa jadi punya acara di TV ya. Tapi sekarang Ricis sudah berapa tuh acaranya di TV ya? Lumayan ya. Momen. Sekarang satu. Oh sekarang satu. Kemarin? Aku kalau misalnya ngejalanin program harus satu-satu tante justru. Oh. Kayak misalnya dulu aku punya program TV Kayaknya ada musik, deh. ada satu. Ah. Aku selesaiin dulu, Oh. lanjut satu, selesaiin dulu satu. Aku gak bisa banyak di TV. Oh, karena kreator YouTube. untuk YouTube juga ya. Jadi gimana tuh setiap harinya berpikir besok apa harus ada seminggu di depan atau sebulan di depan atau besok gue harus ini on the spot? On atau- the spot biasanya. Oh. Kayak hari ini Ricis juga mau collab sama Tante Vena. Baru dipikirin tadi sebelum berangkat. Ayo guys, kita bikin apa guys? Oh bikin ini aja gitu. Kira-kira aku disuruh main apa nih ya sama si Ricis ya, secara emak-emak hampir 50 tahun. Tapi jadi itu semua on the spot ya? On the spot. Dan untungnya ada tim Ricis yang bantuin. Jadi kalau tim ini berapa persen dari konten YouTube dia punya kewenangan untuk memberikan input, atau Ricis 50% dia 50-50. sisanya? Oh 50-50. Jadi gimana caranya nggak kehabisan konten? Setiap hari berpikir. Tapi misalnya kita setiap hari syuting Senin sampai Sabtu jam 3 sampai jam 8 malam. Sebelum jam 8 malam kita udah mikir buat besoknya apa, dan selalu begitu. Dan nggak boleh pulang, nggak boleh ninggalin tempat syuting sebelum mikir besoknya dapat apa. Jadi dididik untuk berpikir keras gitu. Harus. Jadi ini ngumpulin orang-orang yang satu visi dan misi kan susah. Apalagi anak-anak muda tahu sendiri. Itu gimana cara itu, kan berarti Ricis Yes, punya ya. leadership dong. Aku ini tuh tim Ricis yang sekarang, alhamdulillah emang tadinya teman kan. Tadinya ada tim Ricis yang sebelum-sebelumnya itu juga berdasarkan emang cari keluar masuk dan alhamdulillah yang sekarang
alhamdulillah belum ada masalah apa-apa. Sensasinya menjadi YouTuber dari tahun 2013 sampai sekarang 2021, 8 tahun. Yes. Apa sensasinya? Yang paling membuat Ricis, ini bener banget profesi gue. Secara Ricis kan sebenarnya kan kuliah ya. Iya, dan setelah 7 tahun baru lulus. Ya nggak apa-apa, Tante juga 5 tahun hamil dulu, melahirkan dulu. Yang paling penting kan kita berkarya. Iya. Jadi apa setelah 8 tahun jadi YouTuber yang bisa diambil pengalaman hidupnya? Selain uang ya tentunya ya. Pengalaman hidup yang bisa diambil tentu mungkin bisa lebih banyak belajar dari setiap kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat. Karena kan satu kesalahan itu pasti akan diingat apalagi jejak digital. Jadi mungkin lebih hati-hati dan banyak-banyak belajar mana yang boleh di-share, mana yang enggak, mana yang pantas dilakukan, mana yang enggak. Jadi lebih banyak belajar dan alhamdulillahnya dari Ricis, fanbase aku juga banyak ngingetin kayak misalnya Ricis jangan begini dan alhamdulillahnya ternyata benar juga yang dibilang sama mereka gitu. Kalau nggak salah pernah ada masalah ya waktu itu di rumahnya Ricis ya? Iya, yang kayak gitu-gitu dilabrak. Maksudnya. Itu juga termasuk. Itu beneran dilabrak apa gimmick tuh? Soalnya beneran. kalau YouTube-nya antara gimmick apa beneran? Nah tante itu beneran, tetangganya masih ada ya. Nah, jadi gimana ceritanya? Itu emang Ricis nggak tahu peraturannya apa gimana sebenarnya? Itu udah setahun lalu ya, seingat aku waktu lagi syuting, pandemi kan baru dan memang itu aku akui kesalahan aku karena memang tempat syutingnya aku di situ memang tempat syutingnya, tapi waktu itu kita syuting di Persari. Cuman parkir mobilnya si kru itu kan di rumah dan memang rame kebetulan krunya. Dan waktu lagi break ada tukang bakso lewat, pada jajan lah keluar. Makan kan nggak pakai masker ya? Makan nggak pakai masker, ketahuan sama tetangga sebelah, tetangga di situ, baru deh rame. Dan itu aku nggak tahu dalam keadaan yang apaan nih gitu. Jadi benar-benar disitulah itu maksudnya pembelajaran dari setiap konten. Kadang-kadang ada masalah yang kita nggak pernah prediksi ya. Betul, jadi memang juga lebih hati-hati lagi bahwa kita ini nggak hidup sendiri, kita hidup bertetangga. Jadi memang harus peka sedikit kepada tetangga-tetangga yang lainnya. Dan itu juga pengalaman pertama setelah Ricis punya rumah sendiri dan ternyata berat ya. Punya rumah sendiri tanggung jawabnya besar, bertetangga itu nggak mudah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang tetangga semuanya udah baik-baik aja. Ini kalau nggak salah rumahnya Ricis baru ya, gede banget loh, keren. Enggak, biasa aja. Kita lihat loh di TV. Jadi gimana Cis, udah punya penghasilan sendiri, kira-kira penghasilan dari YouTube itu kan lumayan sekali ya. Amin. Itu kalau Tante boleh tahu seberapa Ricis kasih untuk sosial kah, atau untuk orang tua kah, atau untuk tabungan Ricis kah gitu, supaya sharing juga nih buat teman-teman yang mungkin YouTuber baru, kalau punya uang kita manage-nya gimana, atau beli kamera atau gimana sih sebenarnya. Nah itu gimana Cis? Untuk teman-teman yang mau jadi YouTuber, kalau bisa tuh yang pertama jangan dikejar AdSense-nya. Oh gitu. No, karena kalau kita kejar AdSense-nya kita nggak fokus sama konten yang kita buat, kita hanya fokus AdSense Center gimana ya. Kalau Ricis dulu waktu awal merintis di YouTube, kontennya ya justru yang diperhatiin. Justru aku 3-4 bulan pertama nggak terima AdSense. Karena selain memang tujuannya nggak ke AdSense, dan emang dulu AdSense itu emang lama kan ya, 3 bulanan baru cair. Sekarang juga masih lama sih. Jadi kalau Ricis pertama yang dikejar justru bukan AdSense tapi konten-kontennya, gimana caranya orang nanti suka, walaupun Ricis juga suka, orang juga harus suka. Jadi bukan cuma kita doang yang suka, tapi gimana caranya orang suka. Eksistensi tuh penting. Untuk upload itu misalnya kita lagi semangat, besok turun lagi moodnya, ntar upload lagi sebulan ke depan, itu bahaya. Karena netizen dan penonton tuh juga akan lama-lama nggak tahu kita uploadnya kapan aja. Jadi itu juga penting eksistensi. Terus untuk teman-teman yang alhamdulillah sudah dapat AdSense, kayak Ricis, kayak Tante juga udah dapat AdSense, pergunakan sebaik mungkin karena uang itu juga harus diputar lagi. Contohnya kamera, benar, karena kan itu sebagian dari produksi ya, jadi itu juga penting. Kalau misalnya belum butuh amat kru atau tim, nggak usah, pegang sendiri aja. Aku pegang kamera sendiri sampai subscribers 8 juta. Yang benar? Selama itu. Sampai 8 juta aku baru. Nah kalau lagi wawancara orang gimana dong? Kayak gini dong. Pegang sendiri, aku pegang sendiri. Dan 8 juta baru hire orang. Gitu. Dan AdSense aku
kalau orang-orang pikir oh Ricis kaya raya bla 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 itu uangnya bukan untuk aku, teman-teman, ada bagian-bagian yang lainnya gitu. Jadi kita hidupkan bukan cuma sendiri, apalagi ada tim Ricis rame juga, jadi ya kita bagi terus sisanya terakhir ke Ricis gitu. Tapi ada dong untuk orang tua. Ada pasti. Untuk 2,5% untuk Pasti. Oh, tuh kan guys. Jadi Bagi-bagi. ingat ya, semua penghasilan bukan buat diri kita sendiri, Betul. tapi ada kru yang memang harus sejahtera juga. Ada orang lain juga di dalam situ. Jadi gimana cara pembagian mereka supaya mereka selalu berinovasi? Apakah ada sistem bonus nih kalau nih hari ini viewsnya berapa? Enggak, ini nggak ada ya? rahasia dapur ya guys. iya. Takutnya pada daftar lagi di tim Ricis. Tapi bener loh, ini timnya Ricis kayaknya well organized loh, pakai seragam, terus kayaknya Harus rapi. hampir sama cerianya sama Ricis, kan susah. Iya sih. Kalau aku lihat beberapa YouTuber ya, ada yang kreatornya atau hostnya semangat, tapi begitu lihat krunya ada yang mungkin nggak sejahtera, apa gimana? Nggak tahu sih. Tapi mereka emang terlatih untuk Entertain kayaknya, profesional dan disiplin. Oh Harus iya, disiplin. oh gitu. Iya. Nah gimana cara marahinnya? Secara kalian berteman gitu, tahu ya mereka? Tapi aku profesional tante. Aku kalau di rumah agak tegas. Mungkin bisa tanya nanti sama tim Ricis. Walaupun anak-anaknya laki-laki semua, tapi harus tegas gitu. Tetap. Gimana cara tegasnya? Kadang-kadang kan kalau teman ditegasin, gue nggak mau main sama lo, ternyata inilah ginilah cerewet, nggak ada gitu ya? Apa enggak sih, ada enggak, MOU yang benar-benar mereka juga? Enggak. Ada? Cuman alhamdulillah kalau talent kan ada teman-teman aku tadi yang talent itu jarang bermasalah. Bermasalah biasanya anak-anak kantor kayak editor, gitu-gitu biasanya agak miss sedikit, itu kan wajar ya. Jadi Karena ini ya human error lah, Iya, tapi bukan itu karena wajar. secara mereka nggak support, misalkan karena digalakin terus mereka jadi enggak No, ya. no. Jadi mereka udah tahu ya, profesional. karena ya. aku belajar dari pengalaman, menganggap tim itu adalah diri kita itu adalah hal yang salah besar tante. Jadi mereka bisa seenaknya, dan itu aku pernah alamin banget. Jadi mereka seenaknya, jadi kok aku yang diginiin sih gitu. Jadi dari situ juga aku belajar bahwa aku memang harus tegas, dan mau kedepannya gimana ya, yang penting aku tegas aja dulu gitu. Jadi ternyata Ricis ini udah bisa bikin big company ya, karena ternyata Amin. dengan tim yang banyak, dan ini kan pekerjaan sebetulnya kan kayaknya santai ya. Kayaknya santai, Tapi tapi dibalik itu, wow, boyong. saya sudah merasakan guys, meskipun subscribernya baru dikit, tapi ternyata sama aja, kita mesti total ya menjadi YouTuber ini ya. Dalam pekerjaan apapun, bukan cuma content creator tante, apapun emang harus total. Jadi kalau setengah-setengah itu kayaknya nggak akan selesai dan nggak tuntas. Jadi apapun pekerjaan kalian, profesi kalian, total dan harus tuntas. Tuh. Gitu. Ini kalau aku bacain ya, semuanya hampir sama. Apa, Tentang Tante? pacarnya Ricis siapa? Berarti nggak ada? Nggak ada. Beneran? Aku nggak punya pacar. Jadi 25 tahun nggak pernah pacaran? Pernah waktu sekolah, waktu terakhir kuliah pernah. Tapi setelah aku tahu bahwa ngapain sih pacaran udah gede, udah lah mending kenal, bawa keluarga, cocoknya ayo nikah, kalau enggak ya berteman aja gitu. Maksudnya pacaran di sini ta'aruf maksud tante? Belum ada yang bisa dijadikan orang yang untuk bisa ta'aruf, belum ya? Sejauh ini Selama- belum ada yang melamar. Oh gitu. Sejauh ini belum ada yang melamar. Jadi tunggu dilamar dulu baru ayo kita ta'aruf gitu. Iya, mungkin kalau Ricis tunggu ada yang melamar baru aku bisa klaim kalau wah dia punyaku, dia milikku gitu kali ya. Siapa dari kalian yang berani melamar Ricis secara rumahnya aja udah Tante jangan gitu dong, orang makin takut. Tapi bener loh Cis, orang tuh pada nggak percaya kalau Ricis itu sama Haris hanya teman biasa. Tapi kalau di mata Ricis, ini aku mewakili aja ya, karena kalau aku bacain juga sama semua tentang Harcis. Seperti apa sih sosok Haris itu di mata seorang Ricis? Haris Ilan Nofriza. Ya. Oh itu toh. Di mata Ricis dia baik banget ya. Dari awal Ricis kenal sama dia, tante dia baik banget. Baiknya tuh gimana? Welcome banget dia orangnya, dan apa ya? Ricis kenapa gitu? Peduli. Mungkin dengan teman-teman sekitarnya pun dia sepeduli itu juga ya. Jadi dia emang orangnya nice, peduli, terus apa ya? Dewasa sih, pola pikirnya Ricis suka banget tante. Dia pola pikirnya panjang, terus dewasa. Karena kan mungkin aku bungsu kali ya. Mungkin aku bungsu, Harisnya anak pertama, jadi masuk aja gitu. Kalau misalnya Ricis cerita apa dia selalu kasih ujangan. Ricis harus begini gitu. Jadi ngobrolnya nyambung. Tapi tante kalau seumur Ricis ada yang kayak gitu, sama-sama single,
Tapi kayaknya packaging masuk lah ya. Kan ganteng loh Haris. Iya dong, Tinggi ganteng. juga. Masa nggak ada sedikit aja berapa persen? Ini orang lucu juga ya lama-lama gitu, nggak ada ya? Ada. Oh ada. Ada dong. Oh Ada pasti ada. Karena kan satu program bareng, collab juga sering collab bareng. Jadi ya kayaknya gemes bikin banget TikTok sih. juga Iya, bareng. jadi ada sesekali "Ih, gemes banget sih nih orang, gitu, lucu banget sih gitu. Terus kalau di rumah nggak pernah kangen? Kalau kangen Aduh, kangen lah kalau misalnya nggak ketemu. Kalau habisin aku pulang kangen sama Tante Vera juga aku kangen. Nggak ketemu kangen sama Rata. jadi jangan salah loh guys, habis ini aku udah janjian sama Haris bulan depan. Harusnya digabung Tante biar lebih seru Aduh. ngobrolnya. PR guys, ini ya ngehubungin Ricis aja nih. Bismillahirrahmanirrahim, nih anak bisa nggak ya? Sibuk banget. Terakhir di mana tuh Ricis? Di luar kota kan? Iya waktu itu dari apa ya, Bali ya? Nggak tahu. Terus tiba-tiba Iya. Ricis, aku tante mau syuting film. Tiba-tiba dia bilang gini lagi di bawahnya. Bisa tante, alhamdulillah. Untungnya Tante ngubungin aku pas ada hari libur. Iya Libur tuh. film. Mudah-mudahan kita bisa berdua nih Harcis ya tante. Iya betul, lebih seru. Bener, Ricis mau. Mau dong, Tante tuh lebih suka seru. agak nggak pede hubungin anak-anak sibuk ini. Ini Nggak sibuk banget. apa-apa. Tapi emang Haris yang sibuk banget sih dia. Oh Dia emang gitu. sibuk banget. Tapi intinya seneng ya bahwa ada perempuan seperti Ricis yang udah berhasil secara keuangan. Tapi ternyata dia tidak muluk-muluk ya dalam mencari jodoh. Jadi banyak banget yang nanya sama tante, itu yang namanya Ricis 2021 mau ngapain ya? Mau menikah atau mau bikin film lagi atau bikin buku? Aduh banyak banget. 2021 yang pertama BBN dulu dijalanin film. Karena kan BBN alhamdulillah banget Iya, jadi top bagus ya. 1 banget, alhamdulillah banget, dan atas bantuan dari Cis, atas bantuan Harcis juga mungkin. Jadi mereka banyak membantu banget dan alhamdulillah lagi masuk skenario, jadi pengen banget kalau Allah mengizinkan dilancarkan tahun ini. Terus dan buku-buku selanjutnya masih ada dan karya-karya selanjutnya. Duh, banyak gitu. banget ya. Jadi 24 jam gimana tuh caranya Ricis tidur, caranya makan, syuting ini, gimana tuh cara bagi waktunya, Cis? Diatur sih, ada aku istirahat bentar pasti aku merem tante. Jadi bener-bener udah klop banget dengan dunia yang Karena udah biasa sekarang kali ya, jadi nggak nganggep kerja, nganggepnya ya udah yuk ngapain lagi gitu. Pernah nggak sih terpikir waktu kecil akan setenar ini, akan sesukses ini? Enggak sih, karena dulu tuh aku nggak pernah punya cita-cita tante. Kakak-kakak aku ditanya pengen jadi apa, jadi dokter, jadi ini, jadi itu, teman-teman aku juga jadi A, B, C, aku enggak. Jadi? Karena aku pun di sekolahnya nggak pinter tante. Jadi apalagi ditambah kadang guru atau siapa suka ngomong, wah kalau sekolahnya nggak pinter mau jadi apa kamu gini gitu kan. Jadi makin mental down yang ya udahlah mau ngapain lagi, orang sekolah juga nggak pinter. Alhamdulillah Allah ngasih rezeki di konten kreator karena aku juga anaknya suka narsis kali ya. Gitu. Jadi nggak pernah memperkirakan apapun. Sama sekali enggak. Jadi gimana Ricis waktu kecil? Seperti apa Ricis waktu kecil itu? Aku waktu kecil tomboy banget tante. Teman aku laki semua main sepeda jam 2 siang. Aku paling depan, teman-teman cowokku di belakang semuanya ngelewatin becek apa semuanya. Tante tahu anak katak kecebong di got yang jorok banget aku tangkepin. Ya ampun. Sama teman-teman aku yang cowok. Waduh dapat Itu berapa di nih? Batam tuh? Di Batam. Oh, jadi ini anak daerah, Daerah. terus pindah ke sini gara-gara kuliah? Kuliah karena keluarga papa di sini semua juga kan. Jadi ikut keluarganya papa pindah ke sini. Jadi bener-bener Ricis itu apa adanya banget ya, nggak ada yang muluk-muluk dalam hidupnya sampai di titik ini pun dia tidak bermuluk apapun lagi ya setelah ini ya. Makanya aku lebih suka jadi diri aku sendiri walaupun orang bilang ikutin dong kakaknya, contoh dong gini. Tapi ini aku bukan kakak aku gitu maksudnya. Berat kadang dibanding-bandingin, cuman ya mau gimana lagi, udah takdir dan emang Allah ngasihnya kakaknya begitu, adiknya begini, masa kita mau marah-marah, ya Allah kenapa kakakku begini, kenapa aku nggak bisa kayak dia, kan nggak mungkin gitu. Jadi memang ini buat teman-teman juga nih yang pernah dibanding-bandingkan sama orang-orang lain, apalagi sama tetangga tuh biasa suka banding-bandingin tuh. Fokus aja sama kelebihan yang kita miliki, karena kita nggak mungkin bisa jadi orang lain, tetap jadi diri sendiri, yang paling penting tetap positif dalam ngelakuin segala hal gitu. Nih guys ya, seneng banget ya ngobrol sama Ricis karena dia bisa menjawab semuanya itu dengan diplomasi, dengan tidak mengeluarkan apa yang sebetulnya, aku yakin dia pasti ada sesuatu yang belum dikeluarin. Enggak, itu udah semua tante, ya Allah, udah Soalnya semua. tante penasaran banget.
Masa sih 25 tahun nggak pernah sedih-sedih, nggak pernah ngerasa Sedih deep pernah. down? Pernah. Tante jadi ini penasaran gimana caranya bisa apa ya memanage gitu ya rasa keterpurukan dalam hidup. Ini kan perlu di-sharing loh. Kadang-kadang orang kan apalagi Ricis bilang waktu kecil sering dibully, sering dibandingkan. Gimana keluar dari zona seperti itu gitu? Tante tau gak, aku mudian banget dulu. Oh. Tapi sekarang alhamdulillah mungkin udah makin dewasa ya, jadi udah makin turun emosinya. Dulu aku mudian banget. Dulu aku pernah saking mudiannya aku pernah syuting X gitu. Karena mudi aku nggak mau, aku bete gitu. Aku semudi gitu. Bahkan pernah undang bintang tamu karena bintang tamunya ngeselin, padahal udah jauh-jauh datang karena aku bad mood. Udah aku nggak mau syuting gitu. Semudi itu dulu. Tapi sekarang udah lebih yang latihan gimana caranya, ayo kalahin emosi, jangan mau kalah, ayo gitu. Jadi sekarang ini udah merasa berhasil bukan hanya karena uang, ketenaran, tapi bisa memanage diri itu udah lebih bagus ya sekarang ini ya. Semakin dewasa kita semakin paham mana yang boleh, mana yang tidak gitu. Tapi pernah nggak ada ngerasa sama papa, sama mama, kok kayaknya aku belum bisa memberikan seperti yang mereka minta? Apakah mereka sekarang minta Ricis married cepet? Apakah sekarang mereka membiarkan, udah terserah kamu deh? Gimana sih orang tua Ricis sama yang Ricis sekarang? Alhamdulillah sih keluargaku juga nggak ribet. Alhamdulillah banget, ibu papa tuh alhamdulillah banget merangkul anak-anaknya yang sesuai porsinya. Kayak misalnya Mbak Oki porsinya di A, Mbak Cindy di B, Ricis di C, ya udah fokus masing-masing. Dan gak yang adek harus begini ya, harus begini enggak. Dan alhamdulillah banget sampai sejauh ini masih disupport, dan kalaupun salah dikasih tahu dengan caranya yang menurut Ricis bisa diterima juga gitu. Dan papa ibu nggak pernah marah. Dan itu yang menurut aku, mereka aja nggak pernah marah. Masa aku harus nunggu dimarahin sih kalau misalnya begini gitu. Jadi kesadaran diri aja. Tuh. Gitu. Gila nih ya, mateng banget ya. Berarti Tante yakin nanti Ricis kalau berumah tangga berarti sudah bisa lebih memanage diri ya. Amin. Karena sekali lagi guys, banyak yang nanya menikah orang tuh enak ya nyuruh ya, tapi menjalaninya kan gak segampang itu. Betul, nikah tuh gak semudah membolak-balikan. Ada sampai ada yang bilang, Ricis jangan pilih-pilih dong, udah ntar jadi perawan tua gini. Halah, Ricis keluar mau pakai baju apa aja mikir gimana untuk suami, masa gak pikir-pikir. Iya. Bukan berarti jual mahal ya, tapi selektif. Betul, kan pengennya sekali seumur hidup kalau diizinkan oleh Allah gitu. Ini kita sebentar lagi menyambut Hari Kartini nih guys. Oh iya? Iya, dan salah satunya nih banyak Kartini-Kartini muda seperti Ricis ya. Amin. Bisa membuka lapangan pekerjaan. Amin, ya Allah. Secara orang COVID dia malah tetap eksis ya, malah memberikan rezeki ya kepada semua timnya Ricis. Nih, menurut Ricis, perempuan Indonesia di era yang sekarang seperti apa sih? Penyemangat nih buat yang nonton. Menurut Ricis, perempuan zaman sekarang udah mandiri semuanya. Nggak ada lagi yang ketergantungan sama orang lain, sama orang tua, sama cowoknya apalagi. Jadi menurut Ricis, di mata Ricis, jadi kalau cewek ada ketergantungan sama cowok nggak keren ya? Menurut aku enggak, kita harus gitu? mandiri. Kalau dari sudut pandangku ya, ini maaf nih kalau salah, tapi kalau dari pribadinya Ricis, jadi perempuan itu bisa mandiri kok. Nggak perlu ketergantungan sama orang, apalagi orang tua, apalagi sama pasangannya. Kita bisa mandiri, kita nggak perlu mengandalkan orang lain. Kalau kita bisa sendiri, ngapain kita harus ngandelin orang lain? Kita bisa mandiri gitu. Tapi bukan berarti kita nggak butuh orang lain juga, butuh. Tapi kita juga bisa mengandalkan diri sendiri. Jadi perempuan harus mandiri, harus kerja keras tuh penting sih kalau menurut aku. Walaupun perempuan juga ya, menurut aku kerja keras itu penting. Kalau mau sukses ya kerja, nggak ada mau sukses ya nggak capek. Semua sukses itu pasti dimulai dengan rasa capek. Jadi jangan ngada-ngada ya, nggak mau capek tapi mau sukses. Jangan mimpi. Sampai sakit ya, Ricis ya. Iya, aku berapa kali masuk rumah sakit tuh? Aku gampang ngedrop. Oh, udah sering banget. Tapi alhamdulillah sejak menjalani proses diet udah jarang. Karena pola tidurnya juga udah baik. Nah, jadi boleh di-share nih, tidak makan nasi. Oh iya, aku nggak makan nasi guys. Tuh, langsung. Tapi sekarang makan seminggu sekali. Oke, jadi makan. banyak juga yang nanya tadi di Instagramnya Tante Verna, katanya Ricis mukanya berubah, apakah operasi katanya gitu. Nah, aku diet, kalian tahu aku diet udah kayak mau meninggal, tau gak? Aku diet yang kata tau gak sih, yang lain makan enak, aku cuma ngeliatin. Enggak, aku bawa bekalnya kayak cuma jagung, nggak ada rasa, udah mau meninggal. Tapi alhamdulillah itu ada hasilnya. Oh, sehat. Jadi sakit-sakitan itu karena pola makan ada yang salah waktu kemarin? No, karena kaget. Oh.
Karena kan aku sebelumnya makan nasi padang, makan junk food, makan mie instan, makan ini itu tadinya yang udah gitu jam tidurnya kan pagi, selalu habis subuh tidurnya. Tapi karena terbiasa menjalani pola hidup yang sehat, yang salah tapi nyaman, ternyata pas diganti ke pola yang bener justru kaget. Karena kaget makanya awal-awal sakit, tapi makin kesini udah tubuhnya udah bisa nerima dan sampai sekarang alhamdulillah masih sehat. Dan kelihatan loh guys, kulitnya lebih glowing. Enggak juga sih tante. Ini aku baru dari laut udah hitam. Ini make up sih tante, maaf. Ini make up. Oke, terakhir nih Ricis juga banyak banget acaranya. Tante ngelihat ya Ricis itu ada bakat leadership ya. Kemudian juga orangnya termasuk yang ulet dan banyak kepedulian terhadap sesama ya. Nanti kira-kira mau nggak masuk ke politik? Belum kepikiran ke sana. Tapi peduli ya dengan dunia politik di Indonesia. Pernah ngikutin tapi aku kan anaknya susah berpikir keras. Jadi kalau aku pinter kayak tante Vena, kan aku nggak pinter tante. Oh enggak dong, kalau nggak pinter nggak mungkin dong. Waduh, subscribernya bisa hampir berapa itu udah sekarang? Tapi belum kepikiran sih. Belum. Tapi in the future kalau ada tawaran untuk menjadi decision maker, mau? Wallahualam, aku nggak bisa jawab tapi aku belum kepikiran ke sana. Oh gitu Tapi ya. aku salut sih sama orang-orang yang terjun di politik, mereka apa ya, pedulinya tuh tinggi banget, rasa empatinya tinggi banget, terus hidupnya apa ya, sejahtera aja gitu gak sih, karena mereka tuh hidup Iya, orang banyak yang gak semua orang bisa lakuin itu. Iya. Itu aja kayaknya belum tentu bisa, jadi aku belum kepikiran. Oke, ini terakhir banget. Ada nggak kata-kata terima kasih untuk mama, papa, kakak-kakak? Karena kan biar bagaimanapun seorang Ricis itu bisa seperti ini karena didikan orang tua, doa ibu, bapak, kakak-kakak. Ada nggak boleh say thank you? Untuk keluarga aku tuh orang gengsian loh tante. Aku nggak pernah ngomong semanis ini untuk keluarga aku. Masa? Untuk keluarga aku terima kasih banyak banget sudah menjadi keluarga yang selalu support dan selalu ada untuk aku 24 jam. Pertama papa, ibu, kedua kakakku, mereka tuh care banget sebenarnya. Dan tetap begitu ya untuk anak bungsu dan adik bungsumu ini, jangan pernah berubah. Dan untuk dari Ricis fanbase aku, netizen di luar sana, terima kasih untuk sudah mensupport karya. Terima kasih untuk tetap berdiri tegak mensupport Ria Ricis sampai detik ini. Itu gak gampang loh, apalagi aku kan banyak salahnya juga, tapi kalian tetap ada untuk aku, guys. Tetap support Ria Ricis. Jadi bener ya, ini anak emang apa ya, orangnya happy selalu ya. Harus, Tante. Dikulik dari sana dari sini nggak ada loh sama sekali melo-melonya. Jadi semua tuh jangan salah ya, perempuan tetap nggak hanya pakai rasa tapi pakai otak ya. Harus dong, harus. Zaman sekarang dikit-dikit baperan kayaknya nggak maju deh. Oh aduh. Feeling aja kita, apalagi dunia entertain, dikit-dikit baperan, aduh kapan majunya ya kan Tante? Iya betul. Iya. Tapi anyway Ricis, thank you banget. Aku yang makasih Tante udah diundang. Kelihatan banget ya, Tante bangga bahwa zaman sekarang menjadi artis itu punya tanggung jawab moral ya. Betul. Seperti yang tadi Ricis bilang, dia tidak mau dikenal karena gimmick atau mungkin pacaran dengan siapa menjadi berita. Tapi yang memaintain popularitas Ricis adalah karyanya, kerja kerasnya, dan niat baiknya. Amin. Ya pasti kan. Karena jangan salah, meskipun jadi YouTuber, kalau kontennya juga membuat orang menjadi positif, kenapa enggak? Jadi sekali lagi ini anak muda, meskipun COVID bukan berarti tidur-tiduran terus, ya nggak sih? Dan jangan lupa untuk selalu nonton Vena Melinda Channel, dan juga nih kalau Ricis mah nggak usah disuruh lagi, udah banyak ya subscribernya. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Nah guys, sekarang aku udah pasang musik nih, lagu aku. Yang di belakang udah goyang sendiri guys. Nah sekarang aku mau challenge, yang namanya Ricis kan biasanya, kalau jadi presenter mah udah nggak ini. Sekarang salsa sama tante. Oke. Caranya gimana, belajar ya. Ricis tahan perutnya. Oke, kita mulai ya. Forward and back. 5, 6, 7, 8.
perempuan yang sehat. Jadi Cis, Anda lulus. Alhamdulillah. Ih, oke, thank you. Woo. Enggak, seru, ngobrol seru banget. Buktinya semuanya aku bisa jawab. Yeay, ternyata Ricis lu pinter banget, terus begitu badannya itu sehat banget. Dan yang pasti guys, selalu nonton Vena Melinda Channel. Iya. Karena akan ada bintang tamu selain yang umuran seaku dan juga ada yang ngetop-ngetop seumuran Ricis. Dan jangan lupa nanti sama Haris ya. Iya, janji ya. iya. Harcis, oke, thank you, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.